Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Apa kabar? Tentunya sehat. Baik, perkenalkan saya Dr. Oktarini Kamila Sregar, SMSI. Saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah seminar akuntansi publik. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas sedikit mengenai 10 nilai Tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, yang pertama itu adalah dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari, seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki etika sopan dan santun yang tinggi. Nah, yang kedua, ya, para mahasiswa, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur, dan menghormati serta memperingati hari-hari besar Islam, kemudian selanjutnya berpakaian Muslim seminggu sekali pada hari Jumat. Nah, yang ketiga, itu adalah seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi dan misi, serta semboyan Unpad yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian yang keempat adalah seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Nah, kita masuk nilai yang kelima, yaitu seluruh sivitas akademika dalam menjalankan ya atau melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. Nah, 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Baik, selanjutnya, nilai yang keenam itu adalah Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Nah, ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol, ornamen, artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, ya, baju, jaket alma mater, toga, dan pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat cindera hati Unpad yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Nah, nilai yang kedelapan di sini adalah melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penanaman ruang-ruang di seluruh kampus. Kesembilan, ya bahwa seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai ya wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. Oke, baik mahasiswa yang terakhir di sini nilai 10 Madun Unpad yaitu adalah untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus Tamadun Mandiri, maka ditetapkan sebagai logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Baik, nah kita lanjut di sini eh, visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, apa visinya? Yaitu adalah menjadikan perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi ya yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya, tadi kita udah bahas visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, maka kita masuk ke visi prodi akuntansi, yaitu adalah menghasilkan lulusan yang unggul,
ya, khususnya di bidang ilmu akuntansi, berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Baik, kita lanjut. Nah, tadi kita udah bahas misi, sekarang kita akan membahas misi dari universitas. Nah, yang pertama itu adalah ya, jadi misi ini tujuannya adalah untuk mencapai visi tadi. Nah, yang pertama adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Nah, kemudian visi yang kedua itu adalah mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa atau imtak. Nah, misi yang ketiga ya para mahasiswa di sini adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, misinya itu adalah mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Oke, baik kita lanjut. Yang kelima, di sini misinya adalah ya misi dari Unpad itu adalah melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Oke, nah, baik, kita masuk ke misi dari program studi akuntansi. Nah, apa itu? Nah, yang pertama adalah di sini kita akan memiliki kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya di bidang akuntansi. Nah, kemudian kita akan meningkatkan sumber daya manusia dosen seperti itu adalah adanya di bidang kualifikasi akademiknya. Nah, artinya di sini akan jenjang seorang dosen harus sekolah sampai S3 ya, kemudian sertifikasi kompetensi internasional ya, dosen memiliki keahlian yang bersertifikat internasional, kemudian dosen harus juga memiliki jabatan akademik, nah kemudian sertifikasi profesionalnya ya. Nah, kemudian dan rekognisi ya, di tingkat internasional khususnya adalah di bidang ilmu akuntansi. Seperti itu. Nah, yang ketiga misinya itu adalah di sini kita memiliki ya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi ya, tidak luput harus berstandarkan internasional seperti itu. Nah, yang ke eh, empat ya, di sini adalah kita akan melakukan ya artinya menjalin kerjasama baik secara nasional dan internasional ya mitra-mitra kita, tapi harus sesuai dengan bidang ilmu akuntansi ya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ya para mahasiswa harus mengetahui 7 nilai dasar yayasan. Apa itu? Nah, yang pertama adalah menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir dan lainnya. Nah, yang kedua, selalu ya bersyukur, bersuka cita dan tidak boleh mengeluh, ya. Kemudian ketiga, di sini adalah rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Nah, yang keempat adalah berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Nah, yang kelima, berbuat baik, mengubah dan respect. Nah, yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencelah. Nah, nilai yang ketujuh ya, itu adalah patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan ya. Oke. Nah, budaya di Universitas Pembangunan Pancabudi ya para mahasiswa di sini kita ada dua. Yang pertama adalah budaya peradaban bersih, berarti biasakan hidup yang bersih
ya. Artinya kalau ada sampah di kampus yang Anda tidak ketahui, Anda silakan. Ternyata sampah itu belum dibuang ke tong sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Nah, kemudian budaya peradaban hemat energi. Nah, maksudnya di sini adalah jika sudah selesai perkuliahan, ya, tidak ada lagi, tolong dimatikan lampunya, AC-nya, dan infocusnya. Seperti itu. Oke, kita masuk di kontrak belajar kita. Nah, di sini ya, untuk selesai dari mata kuliah seminar akuntansi publik ini, ada 5 komponen yang harus para mahasiswa lakukan. Yang pertama, etika, kehadiran para mahasiswa, ya, eh, itu dinilai 10%. Nah, kemudian tugasnya itu ada 10%. Nah, di sini tugasnya kita ada dua, bisa individu ataupun kelompok. Nah, kemudian ketiga di sini adalah kuis, itu poinnya 10% ya. Kuis ini adalah menguji eh, pelajaran yang sudah kita pelajari, bagaimana istilahnya kemampuan para mahasiswa dalam menelaah pelajaran yang sebelumnya dipelajari ya. Itu. Nah, yang keempat adalah UTS, ujian tengah semester itu 30%. Dan terakhir itu adalah UAS, ujian akhir semester itu adalah 40%. Gitu. Nah, di seminar akuntansi publik, nah di sini kita akan banyak membahas sebenarnya mereview ya terkait dari hasil-hasil artikel ya eh, khususnya di bidang yang pertama di akuntansi keuangan pemerintah, nah kemudian anggaran sektor publik, nah kemudian akuntansi manajemen publik, nah kemudian ada di kita akan bahas tentang isu dari sistem informasi publik, nah kemudian isu manajemen keuangan daerah, ya isu dari audit sektor publik, nah kemudian isu dari analisis laporan keuangan publik, nah kemudian kita akan juga akan membahas isu-isu hasil eh, penelitian orang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen publik. Nah, kemudian selanjutnya ada membahas tentang isu dari tata kelola pemerintah. Nah, kemudian isu dari manajemen risiko publik, ya. Kemudian masuk ke isu berkaitan dengan anggaran pemerintah desa, ya, isu tentang sistem informasi pemerintah desa, ya, isu berkaitan dengan tata kelola pemerintah desa, dan isu tentang perpajakan sektor publik. Nah, apa sih kompetensi yang didapat eh, dalam pelajaran seminar akuntansi publik nih? Nah, yang pertama itu adalah mampu bekerja sama dan memiliki kepala sosial dan kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan serta menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Nah, yang kedua, mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Nah, ketiga itu adalah menerapkan ya pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovasi dalam konteks pengembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan bidang keahliannya. Oke, nah referensi dari eh, mata kuliah seminar akuntansi publik kita ini adalah terdapat di Peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2018, ada kemudian akuntansi sektor publik punya Mardiasmo, kemudian Bastian Indra, dan jurnal-jurnal akuntansi sektor publik lainnya. Nah, oke kita akan masuk di akuntansi keuangan pemerintah ya. Di sini kita akan bahas sedikit mengulas tentang akuntansi pemerintah. Apa sih akuntansi keuangan pemerintah itu adalah proses di mana kita melakukan pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan negara, daerah ataupun desa. Ya, kemudian, akuntansi keuangan pemerintah ada juga ya di sini kita mengartikan sebagai sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk mengolah dan mempertanggungjawabkan pengolahan dana publik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, adapun tujuan ya dari akuntansi keuangan pemerintah yang pertama itu adalah transparan. Nah, artinya sini memastikan keterbukaan informasi keuangan publik agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana negara ataupun daerah. Kedua, akuntabilitas memenuhi kewajiban pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah,
Ketiga, kepatuhan. Maksudnya memastikan pencatatan sesuai peraturan seperti standar akuntansi pemerintah. Nah, yang keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, dalam menyediakan data akurat untuk perencanaan anggaran dan kebijakan fiskal. Oke, berdasarkan standar akuntansi pemerintah, tujuan dari akuntansi pemerintah yaitu adalah menjaga aset pemerintah pusat atau daerah dan instansi melalui pencatatan dan pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten. Nah, jadi sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. Nah, yang kedua, eh, tujuannya adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, baik di sini secara nasional atau instansi berdasarkan penilaian pekerjaan. Yang di sini tidak ujung-ujungnya adalah dengan tujuan akuntabilitas tadi, ya. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat ataupun daerah secara keseluruhan. Nah, yang keempat tujuannya adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Ya, prinsip dari akuntansi pemerintah yaitu adalah transparan, bahwa laporan keuangan harus mudah diakses pemiliknya. Kemudian kedua, akurasi data keuangan harus valid dan bebas kesalahan, konsistensi, metode pencatatan harus seragam antar periode untuk memudahkan perbandingan. Keempat adalah akuntabilitas, setiap transaksi harus dapat dilacak ke sumbernya. Oke, nah kita lihat di sini adalah ini tantangan dalam versi akuntansi keuangan pemerintah. Yang pertama adalah khususnya di bidang SDM, bahwa di sini kurangnya kompetensi sumber daya manusia dalam standar akuntansi berbasis aktual. Nah, memang di sini perlunya istilahnya pengembangan kompetensi bagi SDM tadi supaya bisa menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Yang kedua, teknologi, adaptasi sistem informasi akuntansi yang kompleks. Jadi artinya di sini harus update dan siap dengan teknologi tadi, karena sangat penting dan mempermudah dalam informasi-informasi akuntansi dengan menggunakan sistem informasi data itu tadi. Nah, yang ketiga adalah konsistensi kebijakan. Nah, perubahan regulasi yang sering mengganggu stabilitas pencatatan ini sangat mempengaruhi dalam ketepatan waktu untuk laporan keuangan. Oke, baik, kita lihat di sini basis eh, eh, akuntansi keuangan. Di sini ada dua, akuntansi berbasis kas. Maksudnya di sini adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah. Nah, sedangkan kalau akuntansi berbasis aktual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Baik, nah kita lanjut di sini jenis dari laporan keuangan itu pertama laporan sesi anggaran, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, nah di sini pada rekan mahasiswa ada beberapa isu akuntansi keuangan terkait ada dua judul ini. Silakan rekan mahasiswa untuk membaca dua judul artikel ini, kemudian silakan mereview eh, artikel tersebut Jadi masing-masing para mahasiswa membuat suatu kesimpulan terhadap eh, judul artikel ini. Yang pertama itu penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, para mahasiswa silakan memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian dari dua artikel ini tadi.
Nah, nanti eh, eh, akan dikumpul ya itu ya hasil kesimpulan itu ke dalam kantong tugas. Baik, terima kasih. Itu saja materi perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.